Halo Sobat Cuap, balik lagi sama gua Marco Amadeus di Bontin Podcast episode 1. Nah, kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih tentang anak gereja kok gitu sih. Nah, kalau kalian dengar pertanyaan tadi, pasti kan kalian udah familiar tuh. Mungkin ada yang sering pergi ke tempat kayak di belakang gua ini, atau ngapain lah di luar gereja gitu, tapi kadang ada aja nih kalian atau teman kalian tuh bertanya, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu, boleh nggak sih kayak gini gitu. Mungkin ada yang sampai ngejelekin juga, kok lu anak gereja tapi lu mainnya begituan sih. Nah, mumpung ini akhir bulan dan bentar lagi bulan remaja tuh udah mau beres, kita bahas tentang ini. Dan gue udah menghadirkan dua guest kita, satu cewek satu cowok. Semoga kita bisa dengar cerita-cerita seru mereka ya. Oke, gue sekarang masukin guestnya. Hai. Halo. 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 Aduh, ada Wibu, guys. Oke, kita kenalan dulu aja ya sama guys kita. Yang pertama ada Ivan aja, bener ya? Satu kata aja. Yo, Ivan aja. Nah, kalau boleh tahu, nih di Kebonjati tuh komisi apa sih? Kok sama jadi apa di Kebonjati? Ya. Oke, sekarang gua ada di Komisi Pemuda. Statusnya sekarang wakil ketua sih di Komisi Pemuda. Mantap, wakil ketua. Terus kalau kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kok? Kesibukannya nggak sibuk sih sebenarnya. Sekarang lagi cari-cari kerja sebenarnya. Dibilang sibuk ya nggak lagi sibuk apa-apa sekarang. Lagi sedang nunggu perjalanan. Ya. Oh, lagi nunggu berarti ya. Menunggu panggilan. Biasa. Manusia panggilan, butuh panggilan. Panggilan cuan ya? Iya. Dan yang kedua ada cewek yang manis ini. Boleh Mbaknya kenalan? Halo, aku Pelia. Dari mana ya kok ya? Lagi gantung nih, kayak mau naik komisi pemuda, tapi belum official kebaktian di pemuda nih sejak corona. Mantan apa kalau boleh dikasih tahu? Mungkin dulu di remaja pernah apa gitu menjabat? Ini di remaja kemarin ini jadi ketua remaja. Gila. Anak gereja banget kelihatannya. Waduh. Berat. Oke, dari tema yang gue jelasin tadi, kita mau ngomongin kehidupan anak-anak remaja tapi yang nggak biasa nih. Jadi kayak mungkin yang berbeda lah dari kehidupan gereja. Jadi kita mau ngomongin kehidupan remaja di luar gereja. Nah, di luar tuh kan banyak yang nanya ya, kayak si ini anak gereja, si ini anak dunia gitu. Nah, kalau menurut kalian gitu ya, kenapa sih bisa ada persepsi itu gitu? Jadi kayak kenapa bisa orang tuh mengotak-ngotakkan, oh si ini anak gereja, si ini anak bukan gitu. Dan kriteria anak gereja tuh apa sih kalau menurut Koko dan Cici di sini? Siapa dulu nih? Ya dulu lah. Boleh. Masih loading nih otak gue. Belum kumpul semua ya. Kalau menurut aku sih ya kok, kenapa bisa kebentuk kayak sebutan anak gereja atau tadi mungkin anak dunia baru dengar sih, cuman kalau anak gereja mungkin sering dengar karena mungkin banyak menghabiskan waktu atau dari apa ya kayak sikapnya mungkin. Maksudnya mungkin sebutan anak gereja itu buat orang yang sering banget nih ke gereja tapi di luar hari Minggu gitu. Kalau hari Minggu kan mungkin ya udah wajar aja kebaktian, tapi
misalnya hari Jumat atau hari Sabtu ke gereja, mungkin orang pikir kayak ngapain nih orang rajin-rajin banget. Mungkin karena kayak gitu sih kok. Oh ya, benar. BTW, gue juga sering sih ke gereja di luar hari Minggu. Emang kelihatannya anak gereja nggak? Mau jujur atau enggak nih kok? Jujur. Anak gereja banget ya? Enggak sih kayaknya. Tapi Oke, kalau kalau pakai gitu. kriteria tadi, berdasarkan keseringan ke gerejanya, iya. Iya kan, cuman yang lain belum tentu ya? Iya, betul. Boleh kalau gitu. Menurut Ko Ivan nih, gimana? Apa sih kok kriteria yang disebut anak gereja gitu, menurut Ko Ivan? Kalau dari yang Pelia tadi bilang sih, menurut gue ya, ini kan masuknya masih dalam remaja nih. Jadi seberapa sering kalian menolak ajakan bermain teman-teman kalian dengan alasan pergi ke gereja. Kalau ditanya, jadi ya kalau misalnya diajak main, aduh gak bisa, sorry ada acara di gereja. Nah itu kalau itu udah sering keluar tuh ya udah fix lah, lu pasti dicap jadi anak gereja lah. Iya benar. Mau apapun mau seperti apapun lo orangnya, kalau lu ada setiap kata bilang, ada kata-kata keluar bilang, aduh sorry gue ada acara di gereja selain hari Minggu ya, terus kayak nolak ajakan main sama teman-teman gitu ya 90% lu pasti dicap anak gereja lah gitu. Setuju. Nah lu sering nggak kok kayak nolak gitu, misalnya Van cabut terus nggak deh gue ke gereja gitu? Oh sering, itu mah. Sering. Sama juga kan tanggung jawab mesti dilakukan gitu. Bagus. Gagal sekali-sekali pernah kali ya? Ya kadang-kadang apa ya, rayuan duniawi itu kadang-kadang lebih apa ya, menarik gitu. Ya sekali dua kali pernah lah ngeles gitu. Kayak lagi malas gereja. Ya udah cabut. Benar. Ada satu dua kali cuman ya karena mau juga masih remaja gitu ya. Sekarang kan sudah lebih dewasa. Semoga udah bisa milih lah ya. Iya. Jadi makin banyak nggak ke gerejanya kok ya udah gede ya. Semakin dewasa semakin sibuk gitu ya. Alasannya gitu, akan berbeda. Udah mah ada gereja online ya enak dia di rumah, nggak usah pergi-pergi. Nggak usah bangun jam 7. Menarik. Kebaktiannya kan bisa sambil ini, sebelum tidur tuh baru kebaktian. Aminnya besok pagi kan kalau kayak gitu. Iya betul. Biasa lagi doa pengampunan dosa gitu kayak. Kan biasa ngingat itu dosa gitu seminggu banyak, lama gitu doanya. Tidur. Bahkan doa pengampunan dosa itu belum khotbah tau kok. Ya kan manusia dosanya banyak gitu. Mesti diingat-ingat dulu Pel. Apalagi gua dosa. Kalau dosa kan banget, gitu. Ini ya minggu depan pengakuan lagi. Iya betul. Di hari yang sama. Lagi itu. Gitu. Nah, lingkaran setan tidak berhenti. Oke. Dan kan dari judulnya nih anak gereja, kok gitu sih? Pernah nggak sih kayak ada orang nanya, Pel atau Van, lu kan anak gereja nih, kok gini sih, kok gitu sih? Mungkin nggak spesifik itu, cuman atau mungkin pernah bertanya gitu sama diri sendiri juga, kok gue anak gereja tapi gini, boleh nggak sih gini gitu? Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya, sometimes gitu. Boleh, mau pilih dulu? Kita udah pengalaman. Kalau aku mungkin bukan ditanya orang apa sih kayak lu kok anak gereja tapi misalnya minum atau misalnya kok tapi lu ngapain gitu. Kalau aku jujur dicap anak gereja nih sama
teman-teman di kampus, karena benar kata Ko Ivan, kayak misalnya hari Jumat ada acara di kampus gitu, kadang aku izin nggak ikut atau izin cuma ikut setengah karena sorry banget izin, pasti ditanya dong mau kemana emang Pel gitu, jawabannya ya mau ke gereja, kan biasalah hari Jumat, hari Sabtu kan latihan pelayanan ya, kayak gitu, jadi ya sebenarnya udah cukup biasa disebut anak gereja gitu, walaupun kadang risih. Nah, kalau untuk kasus ditanya, kalau kayak gitu misalnya, itu enggak sih. Maksudnya, seingat aku sih kayak orang nggak pernah nanya kayak gitu, cuman aku yang merasa kayak gitu, kayak jatuhnya tuh jadi takut untuk melakukan hal-hal aneh gitu loh. Kayak misalnya, apa ya, kalau anak kuliahan mungkin mainnya suka main malam-malam gitu kan, suka pergi misalnya ya minum atau misalnya ke bar kayak gitu kan. Pernah kan pasti Marco pernah dong. Nggak tahu. Apa ya itu ya? Aduh, apa itu? Mungkin kalau di aku jadi kayak munculnya, aduh ikut gak ya, boleh nggak ya, nggak apa-apa nggak ya gitu. Atau simply kayak misalnya mau ujian terus ada grup-grup bala bantuan gitu kan, jadi kayak aduh asa gimana gitu, kayak perdebatan gitu. Kalau di aku mungkin lebih dari akunya, bukan dari orang lain. Oh, jadi bala bantuan tuh maksudnya gimana ya? Oh, bala bantuan ujian kunci gitu. jawaban gitu ya. Iya gitu. Oh ya. Kok Ivan udah muka-mukanya mencurigakan tuh, mungkin punya cerita berbeda. Boleh. Oke, kalau gua dipertanyakan gitu ya, kebetulan ini kalau bicara soal di SMA dulu deh, kan di remaja kan di SMA ya. Kebetulan teman-teman gue juga kebanyakan orang-orang yang tidak begitu peduli dengan kehidupan gereja gitu ya. Jadi pencapaian gue sebagai orang gereja tuh gak terlalu kenceng gitu di image gue di teman-teman gue tuh. Jadi ya mereka mengertilah dan tidak mempertanyakan kelakuan gue di luar gereja dan di dalam gereja itu sama atau enggak, karena mereka juga nggak gitu peduli sebenarnya. Mungkin ada kenceng ketika di kuliah gitu ya, karena gue sering juga menolak ajakan mereka pergi, atau ya apalagi kan kalau di jurusan gue tuh teman-temannya kan cowok semua gitu ya, jadi otomatis cukup nakal gitu ya pergaulannya. Nakal dalam artian ya nakal. Kalian jangan membayangkan sesuatu yang sangat nakal ya. Iya. Nakal yang masih dalam porsi oke lah, minum oke gitu, nongkrong sampai subuh minum gitu ya. Gitu. Cuman argumen itu sering muncul, tapi ya jujur gue pribadi ya gue nggak peduli gitu, karena menurut gue harus bisa memisahkan dunia pergerejaan gue dengan dunia di mana gue hidup gitu. Sometimes gak bisa lu samain ketika lu, jadi gini ya, kalau menurut gue orang tuh harus bisa adaptasi gak sih namanya. Jadi ketika lu ada di sebuah lingkungan yang sangat holiness kayak gereja, ya lu harus bersikap, lu harus lu harus adjustment dengan lingkungan itu gitu. Dan ketika lu kuliah pun ya, ketika orang-orangnya dalam tanda kutip bukan rusak ya, kalau rusak jahat banget gue bilang, dalam tanda kutip sedikit liar gitu ya lu harus beradaptasi dengan itu gitu. Ketika kalau lu mau diterima, beda case-nya kalau lu nggak peduli dengan penerimaan itu ya. Dan di sini case-nya gue mau ngambil case-nya gue pengen diterima. Ya seenggaknya gue pengen diterima, karena kalau nggak ada mereka ya gue juga nggak akan survive gitu di dunia kuliah. Jadi ya gue I play their game but with my consideration gitu.
dengan ada batasan-batasan dalam diri gue juga, karena ya itu lu mengidap, ya gue nggak tahu sih ini benar atau enggak, tapi menurut gue ya lu tetap harus punya dua identitas, di mana lu harus punya identitas di gereja dan punya identitas di luar gitu. Walaupun tadi gue bilang harus punya identitas masing-masing, akan tapi lu harus mengingat satu sama lain gitu. Ketika lu berada di luar, lu tuh harus ingat lu punya identitas di gereja, dan lu ketika lu di gereja pun nggak secara penuh lu harus menurut gue nggak perlu harus terlalu suci banget di gereja gitu, karena nah ya jadi ya lo harus punya identitas, ya itu yang tadi gue bilang, ketika lo di luar dan lo di gereja tuh ya lo harus masing-masing punya identitas masing-masing gitu, karena namanya juga manusia harus bisa, namanya ada adaptasi ya namanya. Jadi ketika lo ada di lingkungan gereja, lo harus seperti apa dengan orang-orang yang seperti itu, yang ya sometimes it's a little bit sensitive, more sensitive than other people in the outside gitu ya, dibanding teman-teman gue, dan gue harus bisa menempatkan diri gue juga ketika gue di luar bersama teman-teman gue gitu. Ya try to be yourself gitu ya, ketika, dan menurut gue kalau lu menjadi orang yang apa ya istilahnya, pakai topeng lah di gereja dan pakai topeng juga di luar gitu, lu gak akan sebebas itu mengekspresikan diri lu gitu. Ketika lu, ya kalau lu dalam diri lu naturally lu adalah orang yang suka dengan hal-hal itu ya, seperti ya ngumpul lah sama teman-teman gitu ya, terus minum, nongkrong gitu ya. Apalagi kalau cowok kan pergaulannya mungkin ada sedikit liar ya, jadi bahasa gue tuh aneh ya, liar, nakal gitu. Nakal, nongkrong mataan kayak nakal ya. Iya ya, main kartu gitu ya kan, judi gitu, minum sampai subuh gitu ya. Itu ketika lu pakai topeng dan lu kayak gak bisa, kayak gue tuh orang gereja nih, gue udah aktif gereja, masa gue ikutan gitu, menurut gue lu akan menjadi, ya lu lama-lama capek lah gitu, karena ya maksud gue ya itu hiburan, salah satu bentuk hiburan manusia gitu. Ketika lu menahan hal itu, gue yakin dia nggak akan ditahan sampai segimana tadi gitu. Beda cerita kalau lu benar-benar mendedikasikan hidup lu gitu ya untuk Tuhan gitu ya. Ya Wismin harusnya seperti itu gitu ya. Tujuan akhirnya emang harusnya seperti itu, tapi ketika lu masih di remaja gitu ya, ini kan konteksnya lu bahas remaja ya. Di remaja itu kan ya masih muda gitu ya, masih banyak space untuk lu melakukan kesalahan gitu ya. Ketika lu nggak mencoba hal itu gitu, dan lu nanti akhirnya penasaran gitu, jangan sampai lu menyesal dengan hal itu gitu. Menyesal dengan lu maksud gue ya nggak dicoba sih, tapi disclaimer, jangan melakukan hal-hal ekstrim banget, tapi kalau mau nakal dikit boleh lah. Jadi jangan nanti gue bilang gini, kalian kayak ya kata Ko Ivan boleh kok coba-coba. Enggak. Dengan batas. Aduh, ini jadi kontennya 18+ ya, jangan. Saya baca batuk hal positif ya, jadi ya nakal dikit boleh lah gitu ya, ya main malam gitu, ya coba-cobalah. Mungkin kalian ya sebenarnya cocok-cocokan sih itu kali itu. Jadi ya itu sih, jangan sampai kedua-duanya merusak kalian masing-masing dulu, dan kalian jadi nggak punya jati diri ketika kalian berada di dunia luar dan dunia gereja ya. Ini kan maksudnya konteksnya dari bahas kan, kita punya dunia luar nih dan punya dunia gereja, kayak kita mau pilih yang mana nih, kita menjadi identitas yang mana gitu. Menurut gue, kalau dari gue pribadi, mendingan lu punya satu identitas yang bisa di-apply kedua-duanya gitu, dengan term and condition di masing-masing tempat. Menurut gue akan menjadi sangat menarik gitu. Kalau gue pribadi, gue
ya kalau kalian kenal ya gue lumayan rada cukup apa ya, Nakal ya? kontroversial juga di dunia gereja gitu. Tapi ya gue masih punya batasan gitu. Jadi gue belajar banyak di gereja gitu ya, dengan sikap gue seperti ya sedikit belak-belakan, sedikit apa ya, sedikit nakal gitu ya di kalangan orang-orang gereja, sedikit apa ya namanya, sedikit ceplos-ceplos lah tuh. Tapi ya gara-gara di lingkungan gue orang-orang di gereja tuh ya, lingkungannya orang-orang yang holy gitu ya, holy ini lingkungannya cukup apa ya, cukup bisa mengingatkan gue itu ya, gue jadi belajar juga untuk menahan diri gitu. Sedangkan kalau gue di luar tuh ya membantu juga, gue aktif di gereja. Dengan gue di luar ya gue punya, oh iya gue tuh masih punya identitas, gue tuh aktif di gereja nih ya, gue nggak bisa searah itu. Dan gue juga ada jadi ada apa ya, ada batasan diri gue untuk ngerem gitu, pagar lah ya. Ada pagar-pagar yang beneran nggak bisa gue lewatin gitu. Dan emang nggak mau gue lewatin juga gitu, karena ya itu membantu juga sebenarnya di gereja itu. Ketika lu di gereja, lu punya teman-teman yang membuat jadi ada apa ya, batasan untuk melakukan hal yang pak. Jadi ada yang nakal banget gitu, dan lu nggak bisa kenakal banget lah. Ya, jadi lu tuh nggak mau kenakal banget gitu loh, karena lu punya lingkungan gereja itu loh. Gitu. Ya mungkin itu dulu lah. Ya tapi memang sebenarnya nggak bisa, maksudnya kita juga nggak bisa terlalu apa ya bahasanya, idealis lah ya. Ya nggak bisa terlalu, maksudnya nggak bisa dipungkiri juga kalau emang sebenarnya relasi gitu ya sama teman-teman juga penting gitu. Kalau misalnya nggak ngomongin gereja, emang penting gitu kan relasi, nggak bisa dipungkiri lah gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus bisa masuk ke dua-duanya juga. Kalau enggak ya gereja kita kayak sok suci tapi di luar berantakan juga kan bingung juga. Nah mungkin boleh ceritain sedikit kali ya, pengalaman pas lagi ada di kondisi yang mempertanyakan gitulah, atau pengalaman lagi di tempat-tempat yang bisa bingung nih, tempat ini tuh sebenarnya bertentangan gak sih, atau kegiatan ini tuh yang sebenarnya gue lagi ngelakuin bertentangan gak sih, ceritain gitu, mungkin seru-serunya boleh. Kalau gua sih bertentangan banget sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi gue cukup bingung tempat yang bertentangan misalnya, atau kegiatan yang bertentangan tuh seperti apa gitu. Yang menurut gue sangat yang benar-benar, dukun misalnya bertentangan banget itu. Oh ya benar-benar itu kayak baca masa depan gitu ya, kata Tarot gitu ya, kata pengramal. Ya enggak. Oke. Lu jokesnya tua banget ya Mel ya. Lu gak anak muda banget itu. Bercanda. Masih ini kalau misalnya tempatnya masih klub. Kalau menurut gue secara pribadi klub tuh masih oke lah untuk minum gitu. Yang rada PR tuh after the club. Itu ya kalau yang Marco tahu lah, after the club ini mungkin rada it's a gray area gitu. Tapi kalau lu misalnya masih chilling di bar, chilling di club untuk minum gitu ya, untuk ya kalau anak muda nggak tahu ya namanya apa ya happy lah di klub gitu. Menurut gue masih oke aja gitu. Kalau menurut gue batasannya tuh mungkin seks bebas itu menurut gue juga boleh seks bebas. Satu, kedua tuh drugs tuh udah cukup parah sih. Jadi ya itu batasan gue, drugs dan seks bebas gitu. Jadi ketika lo masih di bawah itu, menurut gue masih oke aja. As long as you
nggak merugikan orang lain gitu. Lu hidup tuh ya yang namanya juga lu dikasih free will ya, kebebasan gitu. Ya lu bebas melakukan apapun as long as you nggak ngerugiin orang lain gitu. Menurut gue itu udah sangat oke lah untuk hidup. Jadi Responsibel lah ya sama diri sendiri gitu. responsibel sama diri sendiri lah. Jadi kalau ya lu melakukan kenakalan ya lu harus bertanggung jawab dengan hal itu gitu. Dan ketika lu bisa bertanggung jawab dengan hal itu ya fine aja. Toh itu hidup lu gitu. Jadi kalau lu tadi ditanya soal pertentangan di misalnya tempat atau apa ya, gue sih kayaknya nggak ada. Dan kalau gue sendiri, gue pribadi yang nggak suka ke klub gitu ya. Kalau emang mau minum ya gue lebih prefer ke bar atau ke tempat-tempat yang kecil lah untuk minum dan ngobrol gitu. Jadi ya gue nggak mengalami hal itu sih sejujurnya. Kecuali gue tiba-tiba dibawa ke tempat apa ya namanya, Saritem gitu ya. Nah itu ya sejujurnya nggak pernah sih, dan gak mau juga, yang ngapain juga gitu. Itu sih. Ya kurang lah, ya nggak ada sih lebih tepatnya. Berarti after the club pulang gitu ya? Ya kalau bisa pulang lah. Ya, kalau lu mau nggak sadar sekalian lah. pulang. Bungkus nasi goreng gitu kan, maksudnya siapa tahu lapar gitu. Masih ada Yakult kan, bungkus. Iya, bungkus gitu. Kalau bungkus yang lain jangan lah. Ada batasnya. Kalau Pel ya tuh? Iya Pel. Kalau bentar ngecek dulu, ini putus nggak ya? Oh aman. Oke. Aman. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya aku jujur aja ya, sebenarnya sangat jauh nih dari dunia yang happy tadi. Maksudnya bukan nggak happy untuk yang happy-nya dari misalnya ngumpul-ngumpul terus ngobrol minum segala macam. Aku nggak, karena memang bukan karena gereja, tapi memang mungkin karena didikannya nggak seperti itu mungkin ya. Jadi maksudnya bukan karena gereja sih kalau aku. Cuman batasan-batasan itu kayaknya sih ada beberapa hal yang kayak misalnya ajakan-ajakan tuh kan pasti ada ya, kayak ayo kemana gitu. Kalau aku udah merasa nggak nyaman, maksudnya nggak nyaman tuh kayak nggak tenang, aduh iya nggak ya, maju nggak ya, gitu, mendingan enggak sih kalau aku sejauh ini, lebih memilih untuk kayaknya itu nggak bikin damai deh, kayaknya daripada dilakuin tapi terus kepikiran terus gitu kan, malah merasa nggak enak, jadi mendingan enggak. Terus mungkin apa ya? Bisa kayak ngedeketin cowok ya lu ya? Agak beda. Kan gitu sih kalau aku mungkin godaannya tuh bukan yang seperti itu. Maksudnya aku tidak merasa dunia-dunia yang seperti itu tuh, maksudnya hal-hal yang kayak gitu menjadi apa ya? Jadi kayak godaan gitu sih, bukan kalau di aku. Gitu. Mungkin karena lingkungan teman-teman mungkin jarang kayak gitu juga kali ya. Jadi, dan sejujurnya nih ya, kalau berdasarkan pengalaman, mungkin karena teman-temannya tuh tahu kalau pas kan pasti ada tuh ajakan pertama kali gitu, maksudnya ajakan awal-awal, kalau awalnya diiyahin mungkin seterusnya akan jadi iya terus, tapi kalau awalnya enggak, mungkin orang akan jadi mundur untuk ngajakin yang berikutnya. Nah, di aku juga kejadian kayak gitu sih, teman-teman aku yang suka party atau minum gitulah bahasanya tuh, iya kayak teman-teman main aku kayak gitu, tapi kedepannya tuh setelah aku bilang enggak satu kali, mereka enggak yang gimana-gimana lagi sih. Jadi kalau aku sih fine, maksudnya tidak masalah dengan yang kayak gitu. Menjawab gak ya kok? Menjawab kan? Berarti belum pernah kayak bingung gitu ya? Iya. Oh, iya. Paling masalah nyontek-nyontek aja kali. Iya nih masih jadi kayak anak SD ya, masalah terberatnya contek-mencontek.
Terus ujungnya jadi nyontek nggak? Jadi nyontek nggak ini ujungnya? Aduh, diketawain kok Ivan. Aduh, sorry. Tapi ujungnya nyontek nggak nih? Coba gimana ujungnya? Enggak sih, sejauh yang diingat kayaknya enggak, atau tapi kalaupun iya kayaknya itu karena merasa ya udahlah sekali gitu, atau ya udahlah semua kayaknya ini bukan nyontek deh, kehitungnya kayak gitu, kayaknya tetap maju deh. Aduh. Tapi ketawain jadi malu, merah nggak nih muka ini? Ya lanjut kok. Soleha banget ya. Contek mencetek itu tergantung tipe orang sih menurut gua. Lu tipe orang yang idealis atau lu orang yang oportunis gitu. Dan gua salah satu orang, kalau gua udah sama oportunis nih kelihatannya kok Ivan. Oportunis sekali gitu ya. Ketika lu dikasih kesempatan ya take it gitu. With the risk ya. Dengan resiko lu ketahuan gitu. Ya try your luck lah kalau salam cinta gitu ya. Apalagi work SMA smart gitu. Ya. Masuknya work smart sih, bukan work hard gitu ya. Tapi nih kalau yang masalah contek-contekan tuh balik lagi sih maksudnya si dirinya sendiri itu merasa gimana. Mungkin siapa tahu remaja yang lain juga masalahnya masih sekelas aku gitu kok, belum masalah pergaulan yang lebih dewasa gitu kan. Kalau menurut aku sih masalah contek-contek ya balik lagi kayak misalnya kayak si Marco, ya udah itu kan work smart misalnya, pinter-pinteran aja gitu caranya gitu. Ya udah asal dirinya merasa nyaman dengan itu sih menurut aku ya udah. Karena toh sebenarnya kan dengan berpikir seperti itu udah tahu juga dong di otak sebenarnya boleh atau enggak, baik atau enggaknya kayak gitu sih. Balik ke diri sendiri lah. Mungkin aku memang gak nyaman aja kayak gitu, makanya seringnya enggak dibanding iya. Iya. Kalau nggak nyaman, mendingan pergi ya, Pele. Iya, betul. Next kok. Kalau Marco gimana emang? Kalau aku, mau yang mana nih? Mau yang pengalaman atau pernah ditanya nih? Tapi deh, yang pernah nggak sih? Nah, tadi kan Marco juga nanya kan di awal. Tapi sebenarnya kalau di luar pernah ditanya gitu nggak sama orang kok? Nah, jadi penasaran. Sebenarnya gue tuh ditanya spesifik tuh nggak pernah ya. Mungkin cerita sedikit. Sebenarnya bukan ditanya sih, kayak dulu tuh zaman kelas berapa ya? Kayaknya kelas 9 atau kelas 10 awal. Nah, kebetulan di sekolah gue tuh hari Jumat itu dalam tanda kutip nggak belajar lah. Mungkin beberapa orang tahu lah ya nama program di sekolah gitu. Hari Jumat tuh nggak belajar. Dalam tanda kutip nggak belajar. SMA tuh udah belajar ya? Kenapa? SMA? Kira main doang. Sorry. Kok belajarnya kapan emang kok? Kuliah kebetulan. Kita skip 3 tahun. Kuliah ini ya tingkat akhir ya tapi ya? Kuliah juga telat 2 tahun tuh, ada kepikiran. Berarti gue nggak terlalu tersesat lah ya. Iya, masih ada. Oke, lanjut. Nah, ya pokoknya dalam sehari itu nggak benar-benar ada pelajaran akademik gitulah di program. Nah, di hari Jumat tuh waktu itu di Pasteur tuh Giant, nggak boleh ngomong merek ya. Pokoknya ada suatu depannya G, belakangnya Ian gitu ya. Belakangnya Ian. Nah, di situ kan ada tempat biliar tuh. Nah, waktu itu tuh lupa apa kelas 9 akhir atau kelas 10 awal tuh lumayan sering di situ, dan lumayan sering emang. Oh iya. Ada juga tempat itu ya. Iya, depannya. Gua tahu. Ya kan? Benar. Depannya belakangnya sekarang udah bubar. Nah, di lantai dasar situ kan. Iya, pokoknya satu toko tuh sepi. Cuman itu doang yang rame. Gue bingung dah. Itu kayaknya kenapa sekarang udah nggak ada. Maaf, mungkin ada. Lu gila, lu buka mall gitu ya, yang ramai cuma satu tempat doang. Iya, rugi benar. Nah, terus sebenarnya bukan ditanya, kok anak gereja ke tempat biliar sih? Enggak sih, cuman kayak dibilangin aja, kok kamu ke tempat itu sih, gitu. Terus kayak, bingung juga jawabnya gimana ya, padahal kayaknya kalau yang nanya gitu belum pernah ke tempat biliar nggak sih? Kayak B aja nggak sih, kayak warnet, tapi
meja-meja semua gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Iya, Jadi kayak sama. nggak 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 ada salahnya sih. Paling ya yang rokok gitu mah biasa lah ya kan, sehari-hari juga di jalan mah banyak yang rokok. Paling ditanya gitu aja sih. Kenapa sih ke tempat biliar gitu? Padahal kayak cuman mukul-mukul bola aja gitu. Menurut gue yang nggak ada salahnya juga gitu kan. Olahraga kan, baik kan kok. Olahraga malah sampai Olahraga itu. iya SEA Games juga ada sebenarnya. Iya. Normal berarti. Yang bahaya tuh milih tempatnya itu di mana. Iya, iya, iya. Nah, itu yang bahaya. Terus kalau dari situ ya gue mikir ya udah gue jelasin aja dah. Kayak masih simpel banget lah, tempat biliar mah masih sangat aman gitu ya. Dan mulai banyak teman-teman yang mungkin bosen biliar, ya berkembang lah tempat-tempatnya, bukan ke tempat biliar aja gitu. Berkembang. Iya. Oke. Bahasanya menarik ya. Berkembang ya? Berkembang, bukan ke tempat biliar aja, mulai ke tempat live musik lah gitu. Oh. Oke. Diperhalus lah, live musik gitu ya, ada minumnya. Karena tempat biliar ya udah tutup ya? Iya, karena tempat biliarnya kebetulan tutup. Kebetulan tutup ya kok? Kebetulan tutup, jadi Oke. berkembang ke arah mana nih? Ya udah deh kayak yang live musik aja gitu. Malam-malam live musik. Nah, di live musik itu juga sempat ada yang waktu itu story lagi di tempat live musik gitu, soalnya teman ada yang nyanyi gitu, ya udahlah buat lucu-lucu gue story. Terus ada yang nanya, ini di mana kok gelap gitu, kelap-kelip apa ya, biasalah udah lumayan tua gitu yang nanya kayak kelap-kelip ini di mana sih gitu. Terus ya menurut gue sih ya no problem gitu, selama masih bener kayak Ko Ivan tadi gitu, tidak merugikan gitu ya. Kalau minum ya misalnya pusing nggak merugikan teman gitu. Dan bener juga after dari tempat live musiknya tuh langsung pulang aja gitu kalau mau aman. Pulang, ya. Iya, jangan kemana gitu. Paling itu pengalaman. Terus ya apa ya, kalau minum sebenarnya dari sebenarnya SMP sih udah pernah mulai, tapi kayak yang nggak ketahuan gitulah. Yang SMP kan kalau misalnya ketahuan takutnya ya, apalah belagu atau apa. Jadi SMP ya baru kelihatan pas SMA gitu, yang minum dan segala macam. Dan sampai malah ada waktu itu yang ngajakin gua ini, lagi ngobrol-ngobrol biasa terus kayak ayo mau nggak ke Sudirman gitu. Nah, mungkin buat beberapa orang tahu di Sudirman ada apa. Dan ini gue juga masih jarang sih cerita ke orang gue pernah diajakin gini gitu. Jadi kayak mau nggak nih massage katanya. Nah, massage apa tuh? Kalau ditanya sama temen cowok, massage apa tuh? Iya kan? Terus kayak, oh itu ya. Iya itu, ya, ngerti lah. Bentar lah gitu. Enggak. BTW tadi nggak nge-lag kan? Suara gue nggak nge-lag ya? Enggak. Oke, ya gue bilang, oh iya, ya nantilah gitu. Enggak dulu, sekarang gue bilang gitu. Terus ya, gue mau lanjut. Ya gue mah enggak gitu. Untungnya masih, ya gue masih memikirkan lah batas-batas gitu. Dari gue gitu sih. Berarti sebenarnya kayak gitu tuh karena ini nggak sih? Karena stereotip tempat-tempat atau kegiatan tersebut di mata orang kebanyakan gitu mungkin. Jadi jatuhnya muncul pertanyaan, kok lu anak gereja, tapi kok lu melakukan ini, atau lu pergi ke tempat ini. Kayak gitu nggak sih? Tapi kalau yang gue perhatiin gitu ya, emang kadang tuh kalau misalnya anak yang terlalu, kok kesini gini sih, waktunya gini, berarti kayak belum terlalu luas aja gitu dunianya. Soalnya kalau menurut gue kayak, gue tuh mulai cukup luas gitu ya lingkungannya tuh, mulai SMA sama mulai awal kuliah. Walaupun awal kuliah pun gue mainnya masih sama teman-teman SMA. Karena jujur teman-teman di kuliah tuh baik-baik.
Maksudnya saya juga baik, cuman waduh, keceplosan nih. Maksudnya saya juga baik, tapi mereka lebih baik gitu. Kutu buku semua ya. Iya, benar. Dasar universitas. IP 3 aja kurang loh. Universitas, sorry banget. Oh iya. Oh, sorry. Institut sorry ya. banget. Jadi bawa merek. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalau misalnya ada orang yang terlalu kayak menjudge, oh lu kenapa sih anak gereja gini, anak gereja gitu, ya berarti kayak mainnya kurang jauh lah, kalau istilah orang dulu mah kayaknya mainnya kurang jauh gitu. Soalnya kayak semakin luas gitu ya, semakin luas semakin terbuka pikiran lu gitu ya, sebenarnya jadi mengerti aja gitu kenapa tujuan orang tuh kayak gini, kenapa kayak gitu, dan ya jadi nggak apa-apa gitu menurut kita, ya jadi biasa aja gitu. Karena kan semenjak kuliah pun banyak teman gue yang kuliah dari di luar negeri, dari apa, pas balik ke Indo cerita-cerita, ternyata wah gitu, kehidupan tuh kayak gitu, dan ya nggak apa-apa gitu, kayak human rights aja, kayak ya itu hak masing-masing gitu kan, dan nggak perlu ngejudge juga, kayak bebas aja emang selama tidak merugikan orang lain gitu kan, benar-benar itu tadi. Nah, benar kan. Nah, kalau mau ditanya gitu ya, tanggapannya gimana gitu kalau misalnya sampai ada orang yang terlalu menjudge gitu, mungkin lebih ke tips kali ya, gimana menanggapi kalau ketemu temen yang kayak gitu. Ada nggak nih tips-tips dari Ko Ivan sama Amelia? Untuk orang yang mengomentari hidup kitanya berarti maksudnya kok? Yes, benar, yang kayak tadi yang kok anak gereja ke tempatnya kayak begini gitu. Ya. Kalau gue dulu deh. Gue sih jujur orangnya rada cuek ya. Kalau kalian tahu, ya pasti lebih tahu. Kalau lebih tahu kalian aja ya. Gue tipe orangnya rada cuek. Jadi ketika ada orang lain yang bilang kayak gitu, gue pribadi ya gue nggak peduli gitu ya. Apalagi mereka orang yang nggak tahu sebenarnya kondisi di lapangannya seperti apa gitu. Ya ngapain juga mereka kayak komentari hal itu gitu. Ketika mereka sendiri nggak tahu kondisi lapangannya seperti apa, kan nggak fair lah kalau menurut gue jadi ya. Sama kayak gini lah, lu ngomongin ini sorry gue jadi bawa personal ya. Kayak lu ngomentarin orang wibu gitu ya, lu kan nggak tahu gitu ya apa dunia wibu itu seperti apa gitu. Kecuali kalian sudah mencicipi hal itu, dan kalau ngomong itu ya kalian boleh-boleh saja ngomong itu. Tapi kalau kalian belum mencoba, apa hak kalian untuk ngomong itu gitu? Waduh, saya jadi merasa. Kalau kalian fair-fairan saja gitu ya. Ya wibu tuh kayak hobi biasa gitu. Kayak kalian kalian suka nonton film Amerika gitu ya. Ya itu juga kalian wibu sendiri di hal itu gitu. Jangan sangka kalian tidak wibu. Benar banget. Gitu. Apa bedanya orang yang koleksi figur mainan anim dengan orang yang koleksi mainan mobilan? Sama kan? Cuman temanya beda. Ya. Kenapa kami yang dinarasikan negatif gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya selama ini gitu. Nah, mungkin itu sih, mungkin karena paradigma pandangan gitu orang ya. tuh udah keburu jelek duluan, jadi orang lain yang nggak tahu tuh ikut-ikutan untuk melihat itu sebagai hal yang mungkin jadinya kurang gitu. Iya gitu. Jadi ketika kalian ya pentingnya kesadaran diri sih itu. Kalau kalian menganggap apa yang kalian lakukan itu udah fine aja dan nggak merugikan satu orang, nggak merugikan orang lain, kedua nggak ada masalah dengan hidup lu dengan lu melakukan hal itu, ya menurut gue orang lain ngomong apa juga ya jangan dipeduliin gitu. Ya jadikan masukan gitu ketika ada yang kan nggak selamanya negatif, nggak selamanya komen itu negatif ya. Ada juga yang kayak ya membangun diri kita, ya itu boleh jadi masukan. Cuman kalau dengan lu mendengar
komen-komen itu dan lu jadi nggak menjadi diri lu sendiri, itu jadi pertanyaan sih buat diri lu. Mungkin itu. Belajar bodo amat lah. Nah, Sometimes it's good. Gitu. Sometimes. Terus sih dari gue. Mungkin daripada ada komen lain. Kalau dari aku sih, kalau orang yang mengomentari itu orang yang memang punya dampak, punya peran lebih di hidup kita, mungkin boleh dijelasin. Kalau menurut kita orang itu layak untuk menerima penjelasan kita. Tapi kalau misalnya yang komen, ya orang-orang yang mungkin ya udah sih siapa lu gitu misalnya, atau orang yang gak dekat-dekat banget, ya tadi mungkin nggak usah diwaro aja, menurut aku sih gitu. Gitu. Ya. Ini konteksnya teman ya? Teman. Kalau mama papa rada bingung gue jawabnya kayak. Gimana ya? Mungkin dijelasin sih kalau menurut aku. Kayak misalnya case-nya adalah tadi misalnya pergi main malam atau minum kayak gitu. Misalnya minum lah yang sekarang mungkin lagi meningkat. Hits banget ya di remaja ya. Hits, ya betul, ya. Jelasin aja minumnya tuh misalnya enggak kok ini bukan untuk mabok yang aneh-aneh, atau misalnya ya ini mah cuma ngobrol doang sama si siapa kayak gitu. Menurut aku sih jelasin aja, karena orang itu orang yang penting dalam hidup kita dan mereka layak untuk dapat penjelasan kita gitu. Kalau menurut aku gitu. Tapi ini disclaimer-nya adalah aku belum pernah di posisi yang seperti itu. Ya, berandai-andai gitu. Ya, kalau dari gue sendiri sih ya sarannya sih sebenarnya ini saran dari pendeta. Wih, gila. Saran dari pendeta. Jadi sempat ada minta saran gitu ya, sebenarnya boleh atau enggak. Sebenarnya terus gue dapat 5 poin gitu dari pendeta. Jadi poin pertamanya tuh kayak gue jelasin cara cepet aja ya. Jadi kayak manfaatnya ada enggak, terus gimana dengan iman lu, terus merugikan orang lain atau enggak, terus kayak mengucap syukur sama memuliakan Tuhan. Nah, kalau misalnya didengar gitu ya, gue pertama tuh mendengar ini kayak apalagi yang terakhir gitu, ada memuliakan Tuhan gitu, kayak gue mau minum bir aja, memuliakan Tuhan gitu ya. Ya berarti masa semua orang nggak boleh gitu minum bir apa? Kalau dipersimpel aja, misalnya main biliar gitu kan, apa gitu, masa mau main biliar tiba-tiba aku mau main biliar buat memuliakan Tuhan gitu kan, aneh juga gitu kan. Pertama gue dengar dari pendeta dulu pun gue pernah dengar kayak gini tuh, gue bingung gitu, masa gue mau kayak gitu doang gitu. Tapi ternyata setelah gue explore gitu nggak gitu ternyata ya kalau menurut paham gue sendiri gitu ya, kayak dengan lu misalnya minum, tapi dengan lu minum kayak ya udah lu mengucap syukur, Tuhan terima kasih Tuhan ada teman-teman yang masih bisa nemenin gitu, masih punya teman lah buat diajak main, dan gua pun minum tidak merugikan orang lain. Dan kalau dicari di Google manfaat minum bir ada, jadi nggak apa-apa gitu ya manfaatnya. Tapi jangan kebanyakan juga. Dan kalau menurut gue kayak gue masih bingungnya di memuliakan Tuhan, tapi akhir-akhir ini gue menemukan kayak ya dengan lo responsibel gitu, lo juga udah dalam tanda kutip memuliakan Tuhan gak sih, kayak ya lo minum responsibel, jadi kan dilihat orang juga, oh Marco nih anak gereja minum sih tapi dia minumnya masih responsibel. Nah jadi kayak ya dalam tanda kutip mungkin bisa dibilang memuliakan Tuhan. Itu sih sebenarnya kalau saran. Dan kalau ada temen yang kayak gitu ya, kalau gue lebih ke kadang diemin, kadang ya kasih pengertian aja gitu. Dan kalau bisa ajak juga temennya minum biar tahu juga. Pelia pernah ya nanya ke aku gitu, ayo itu minum Pel. Iya boleh, yuk minum. Maksudnya kan
Sprite, Fanta gitu kan. Enggak sih, aku maunya minumnya yang nggak soda-soda. Le mineral. Susu. Nggak boleh merek air putih. Ya gitu. Dan tadi promo iya nih, mungkin dulu tapi nggak apa-apa. Mungkin siapa tahu kalau dari pihaknya nonton dibayar kita lumayan. Oh iya, semoga ya. Ya. Oke. Dan kemarin di IG kita udah buka Q&A nih seputar tema hari ini. Dan kita mau bacain beberapa kali ya. Sebenarnya ini ada 3 Q&A, tapi yang satu pertanyaannya udah diceritain tadi. Ini gue bacain dulu aja. Punya pengalaman nggak kalian tentang tema ini? Kalau ada, pengen dong. Bagaimana menyikapinya? Kayaknya tadi kita udah ceritain di awal kali ya. Cukup dibahas ya. Iya, jadi udah kita sempat bahas. Ditonton aja buat sobat cuap-cuap. Terus pertanyaan yang kedua. Iya, biar akrab dengan ini ya, dengar. Iya. Oke. Dan pertanyaan kedua nih, dari ini namanya mau dikasih tahu, jadi kita kasih tahu aja. Dari Ingrid_Natania, teman kita. Oke, kenal. Kenal ya? Kenal. Kayak tahu gitu. Iya. Mirip siapa gitu? Iya. Ya lanjut Iya. Pertanyaan. Katanya gini, sama mau tahu pendapat pribadi kalian, gimana caranya terlepas dari stigma anak gereja? Gitu. Oke. Mungkin dari Velia? Menurut aku, untuk menghilangkan stigma atau pandangan atau cap orang ke kita itu bukan kewajibannya kita gitu loh. Kayak itu kan orang yang ngecap gitu. Ya kita bisa apa, cuman ya kayak tadi kata Ko Ivan sih, lebih ke kitanya jadi bisa menempatkan diri aja. Jangan sampai kita benar-benar menolak dunia luar, maksudnya dunia selain gereja, kayak dunia pergaulan di luar gereja, cuman untuk gereja, karena toh kita hidup kan bukan cuman di dalam lingkungan gereja doang kan. Jadi lebih ke tadi sih mungkin memposisikan diri kapan kita ada sama teman-teman di luar, sama kapan kita jadi anak gereja. Walaupun kalau dari aku pribadi lebih apa ya? Aku sih lebih ke lebih ke aku yang di gereja sama aku yang di luar itu bukan jadi orang yang berbeda gitu kalau aku. Jadi jawabannya buat Ingrid, ya itu mah bukan kewajibannya kita lah untuk biar orang teh nggak ngecap kita gitu. Siap. Jadi Ko Ivan mau jawab? Sebenarnya jawabannya mirip-mirip sih. Ya, kalau stigma itu kan berarti pandangan dari luar ya. And it's something that you can control gitu. Sesuatu yang nggak bisa lo kontrol. Ya, menurut gue kalau lu jangan, ya ini proses pembelajaran juga sih, lama-lama lu akan menyadari bahwa sesuatu yang nggak bisa lo kontrol itu ya nggak bisa lo apa-apain, dan ketika lu hal itu jadi beban gitu ya, jadi sesuatu yang jadi consider lu untuk melakukan sesuatu, ya lu nggak bebas aja jadi orang. Ya sih, it's that sesuatu yang nggak bisa lo kontrol gitu, kayak alam gitu, itu sesuatu yang nggak bisa lo kontrol kan. Ya ngapain lu worries about something that you can't control gitu. Benar banget. Jadi ya udah, ya itu proses pembelajaran sih. Jadi ya proses lu hidup, nanti lama-lama lu juga akan belajar tentang hal itu, dan lama-lama ya pengalaman sih paling penting. Lu akan dapatlah jawabannya. Caranya. Iya. Oke. Dan kalau dari gue sendiri sih, kalau misalnya kita ada stigma anak gereja, nggak usah dihilangkan kalau kata gue.
Jadi kayak ya udah emangnya anak gereja nggak boleh minum gitu kan, boleh aja. Jadi kalau kata kita sih benar gitu ya tadi, nggak, kalau yang nggak bisa dikontrol ya udah, emang gimana kan, emang nggak bisa dikontrol gitu. Tapi kalau menurut gue sih ya nggak usah dihilangin lah stigma anak gereja kan. Stigma anak gereja juga bisa asik gitu, nggak selalu kaku gitu. Oke, next question. Nah, ini mau di anon. Jadi nanti kita bakal tampilin di bawah ya teksnya, tapi namanya bakal kita blok. Nih, apa sih pendapat kalian tentang remaja yang di dalam gereja aktif, tapi di luarnya ajeb-ajeb? Siapa dulu nih? Aku dulu kok. Boleh, Kalia. Aku pribadi dulu melihat orang yang di dalam gereja, misalnya aktif pelayanan atau dia masuk jadi pengurus atau something gitu, tapi di luarnya aneh-aneh dari pandangan aku ya, maksudnya aneh-aneh tuh kayak melakukan apa yang nggak aku lakukan, itu aku akan judge kayak, ih gila banget nih orang, masa dia di gereja pelayanan tapi dia di luar misalnya ajeb-ajeb gitu kan, kayak Waduh. iya kayak nggak bener nih orang, nggak bener dulu sebelum aku berteman lebih luas, sebelum aku lebih terbuka lah istilahnya. Terus sadar aja kalau ya udah toh itu tidak mempengaruhi apa-apa, itu mah cara dia bergaul aja mungkin di luar. Mungkin maksudnya ya benar tadi kata Marco, ya nggak masalah, anak gereja kan tuh nggak harus kaku-kaku, kayak nggak ada salahnya dia di gereja pelayanan tapi misalnya di luar ajab-ajab, tapi yaitu dengan batasan-batasan yang dengan prinsip-prinsip yang tetap dipegang. Jangan sampai, sebenarnya poinnya adalah jangan sampai kita jadi batu sandungan gitu loh buat orang. Jangan sampai karena orang melihat oh gila banget nih misalnya si Pedia di gerejanya ketua remaja tapi di luar ajab-ajab, terus nanti orang yang melihat itu jadi nggak mau ke gereja kan, ya gimana ya, maksudnya kan malah bikin orang itu keluar dari gereja kan nggak baik juga. Dia jadi punya pandangan negatif tentang gereja atau tentang kekristenan kayak gitu kan, jadi kayak kurs lah tidak baik gitu, not good gitu. Jadi ya kalau sekarang sih aku melihatnya ya udah aja selama dia nggak melewati batasan gitu loh, dan apa ya, selama dia tetap bukan orang yang jadinya munafik gitulah, kayak aku nggak apa-apa dia main-main ajeb-ajeb gitu, tapi jangan dia menggurui orang gitu, ngerti nggak sih, kok kebayang nggak maksudnya? Jadi kan kalau dia kayak gitu ya udah aja, tapi jangan malah misalnya di gereja dia malah ngguruin orang atau something gitu, ya asal dia tetap jadi diri dia sih ya udah. Ko Ivan? Ya masalah sih. Ya nggak ada problemnya juga. Maksudnya dengan dia ajab-ajab gitu, kecuali ya emang jadinya merugikan gitu ya. Ini kan konteksnya kan kalau misalnya teman sendiri gitu, konteksnya masih jemaat ya masih fine-fine aja gitu. Kan nggak, dia juga, dengan dia seperti itu nggak merugikan gitu. Benar juga tadi kata Pele, ketika jadi merugikan tuh ketika dia dikasih tanggung jawab dan dia lari dari tanggung jawab itu untuk melakukan hal itu, ya jadinya salah gitu. Dan dia misalnya dia minum tapi dia harusnya ke gereja nih, dia punya tanggung jawab ini tapi dia malah keluar gitu ya untuk melakukan hal-hal Ya, benar. yang memuaskan hasil pribadinya, kan jadi nggak benar juga gitu. Tapi ya as long as lu gak punya, ya lepas tanggung jawab itu, bukan lepas ya, lu nggak punya tanggung jawab itu dan lu tetap fine aja gitu ya menurut gua nggak ada masalah sih soal hal itu ya. Toh kan itu kan preferensi pribadi masing-masing ya. Jadi ya nggak ada, ya menurut gue sih nggak ada problem dalam hal itu sih. Benar.
Yang penting Apalagi jangan ya melewati gitulah ya. Ya ada batas lah maksudnya. Ini seperti si asal nggak merugikan orang lain. Aku mau nambahin dikit, boleh nggak kok? Boleh. Kalau menurut aku sih, cara orang melihat orang lain itu juga terlepas dari dia anak gereja apa bukan. Maksudnya kan yang ngomong kayak gitu tuh misalnya kayak, lu kok ajeb-ajeb sih kayak gitu, lu anak gereja, itu mungkin aja dari si anak gereja lainnya yang ngomong gitu kan. Itu mungkin bukan cuman karena dia anak gereja sih, mungkin juga karena memang dia tidak terbiasa gitu. Kayak Pelia dulu misalnya, itu hal yang di mata Pelia dulu jelek gitu loh, karena konotasinya tuh ajab-ajab atau minum tuh dengan hal-hal yang negatif. Jadi nggak salah juga, bukan nggak ada salahnya sih, kayak nggak salah juga kalau ada orang yang melihat itu sebagai sesuatu yang kurang pantas gitu, karena bisa jadi ya memang dia dengan didikannya, dengan keyakinannya itu tuh nggak sejalan aja kayak gitu. Mantap. Oke, kalau jawaban dari gua, kalau boleh nggak boleh itu tergantung persepsi orang, balik lagi ke persepsi orang tadi dan apa yang gua dapet dari orang yang lebih tua, which is pendeta itu ya tadi kalau menurut gue yang ada 5 batas itu. Yang pertama ya manfaat, yang kedua itu merusak iman lu atau enggak, yang ketiga tuh benar, lu jangan sampai merugikan orang lain gitu. Dan yang keempat dan kelima tuh yang bersyukur dan memuliakan. Tapi balik lagi itu tuh di ngertiin secara pribadi aja, kayak gue tadi juga kan kayak ya menurut gue 5 itu minum ya bisa masuk ke 5 itu gitu. Ya dengan lu responsibel juga lu kan memuliakan Tuhan juga gitu. Jadi ya begitulah, ada batas-batasannya. Jadi kalau mau ajib-ajib nggak apa-apa. Buat yang nanya kalau nonton nih, buat yang ajib-ajib nggak apa-apa berarti ya. Boleh lah. Asal pulangnya pulang ya kan, Iya, kok. asal Ke pulangnya rumah pulang. sendiri pulangnya Ke ya. rumah sendiri. Kalau ke rumah temen boleh, asal izin dulu. Gitu, boleh. Kalau tiba-tiba ada kan, wah bahaya. Di luar batas lah. Gitu. Baik. Semoga yang tadi terjawab semua ya, jadi nggak bingung lagi. Dan mungkin obrolan kita di episode ini segitu aja. Semoga kalian semua bisa mendapatkan inilah wawasan baru. Jadi pikiran kalian terbuka gitu tentang hal-hal itu, dan jadi nggak ngejudge, jadi nggak kaku lagi gitu. Dan semoga lebih ramai lagi kalian yang nonton di lingkungan masing-masing. Bisa lebih ramai tapi tetap nggak keluar dari batasan orang Kristen lah. Gitu. Mungkin segitu aja dari kita bertiga. Oh iya, mungkin boleh promosi IG kalian dulu. Nanti ditulis. Ko Ivan mungkin ada IG. Ya, padahal udah mulai jangan lupa guys nih, tapi ditanya Ko Ivan dulu. Maaf. Iya, di follow ya IG-nya @Pelia, A-nya 3 kali. PHELIAA. Kalau gua @IvanSet. Ivan Set aja sih, iya Ivan ya, Set aja. Bebas lah, mau di follow nggak gitu aktif juga. Dan jangan lupa juga buat kalian yang nonton yang belum follow IG Bontins, follow juga @BONTENS. Nanti di situ bakal ada insight lagi, bakal ada kegiatan-kegiatan remaja. Dan buat yang nungguin banget nih Bontin Podcast, Cop Bontins ini, kalian bisa tunggu di IG-nya Bontins. Dan podcast ini masih sangat panjang, bakal banyak lagi bahasan-bahasan yang menarik di podcast ini. Dan cukup sekian dari kita episode 1 ini. Dadah. Bye.